Melihat alat-alat yang dimiliki oleh intelijen terkait dengan perangkat-perangkat yang memang kita dukung dari DPR. Dan luar biasa, di luar ekspektasi saya, ini canggih sekali, karena alat-alat ini berfungsi untuk segala macam hal mendukung pekerjaan terkait dengan Kejaksaan Agung. Dan kekurangan yang mesti diadakan kembali, pekerjaan tambahan teknologi ini kan semakin tahun itu berkembangnya semakin pesat. Nah itu tadi ada beberapa kekurangan yang mungkin harus ditambahkan dalam perlengkapan yang nanti akan datang. Gitu. Detailnya seperti apa Bang alatnya? Wah, nggak bisa dijelasin ya karena ini alat intelijen, tapi ini luar biasa yang dilakukan oleh Pak Jamintel dan Kejaksaan Agung. Ini fungsi dan tugasnya cukup signifikan karena alat teknologi ini diperlukan dalam modernisasi sekarang. Tapi saya nggak bisa jelasin, alat intelijen kan tertutup. Maka itu saya sampaikan ada beberapa tambahan yang mesti ditambahkan alatnya agar lebih sempurna. Gitu. Oke. Secara general mungkin penggunaannya? Sangat baik untuk ya kan ada kepentingan penyidikan yang kita nggak bisa jelasin karena penyidikan ini berfungsi untuk melengkapi data dukung yang apa yang ditargetin oleh Kejaksaan Agung. Oke? Bang, soal lain, kan abang kemarin dari Sumatera Barat, bagaimana bang temuannya soal Oh, itu, bang? sama, itu kan internal kepolisian lagi bekerja ya, kita tunggu mereka apa yang sedang mereka kerjakan, tapi saya lihat perkembangan tadi malam, Kapolda juga sudah menutup tambang ilegal. Yang kita minta semua tambang ilegal itu harus ditutup. Siapapun yang punya, siapapun backingnya, kita minta tutup. Agar tidak terjadi hal-hal pemikiran-pemikiran si A, si B, si C, yang punya si A, si B, backingin si A, si B gitu. Nah kita minta sama Kapolda segera tutup semua tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat. Oke, thank you. Gimana? Kapus pen. Jalan. Sedikit lagi Bang. Gimana? Bapak tadi ada pertemuan sama PUPR ya Pak? Apakah Bapak, sini Pak. Kemana Pak? Rencananya pagi ini dengan KSP Jaksa Agung. Kalau terkait dengan kehadiran Pak Saroni, saya kira kita sangat menghargai, menghormati dan mengapresiasi ya, karena beliau sangat responsif di tengah adanya informasi yang kurang baik ya terhadap tudingan pengadaan alat-alat intelijen di Kejaksaan Agung. Jadi beliau melihat secara langsung ya di lapangan seperti apa pengadaannya dan bagaimana jenisnya, keberadaan alat-alat tersebut. Tadi beliau sudah menjelaskan bahwa ini sebagai bukti bahwa secara akuntabilitas ya kita memberikan penjelasan lapangan terhadap beliau ya sebagai wakil rakyat. Tentu beliau bisa melihat secara jelas nyata di lapangan bagaimana pengadaan alat itu, karena memang sifatnya adalah alat intelijen, maka memang tidak bisa disampaikan ke publik. Tapi beliau tadi sudah rekan-rekan media dengar bersama bahwa mengapresiasi kerja-kerja kita dan memang alat itu sudah tersedia dengan baik. Saya kira begitu. Bapak ini sekaligus membantah info dugaan korupsi pengadaan. Ya tentu itu karena di tengah adanya isu informasi bahwa ada pengadaan alat yang tertutup, karena memang itu alat-alat intelijen dan pengadaannya harus tertutup ya. Nah kemudian bahwa speknya mungkin tidak sesuai, tadi beliau sudah cek satu persatu ya, dan di mana alat itu dipasang beliau sudah cek. Jadi keterangannya seperti yang sudah disampaikan beliau tadi. Bapak, ada informasi yang beredar juga soal pengadaan alat sadar gigi itu pasca pengunjukan. Oh enggak. Jauh sebelum itu alat-alat kita sudah ada ya. Sudah ada. Sebelum peristiwa kebakaran juga alat itu sudah ada ya. Jadi enggak benar itu, enggak ada. Hah? Total ada berapa Pak sejak yang punya? Wah itu ada jenis-jenisnya ya. Nanti teknis yang paham ya. Tapi dia fungsinya supporting ya. Saya kira begitu ya. Ini kan Lembang diputusin nih Pak, dari Kejagung sendiri gimana Pak, optimis nggak Pak atau gimana?
Ya kan kita sudah ikuti bersama bagaimana prosesnya. Kami selaku penyidik taat ya selama ini terhadap pemenuhan hukum acara, dan bahwa jika hari ini hakim akan memberikan keputusan ya tentu ya kita harus optimis ya dari proses pra-peradilan persidangan ini, bahwa penyidik kan sudah menunjukkan ketaatannya dalam pemenuhan hukum acara, dan itu semua sudah disampaikan secara terbuka di pengadilan. Nah, nanti kita lihat bagaimana hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya, karena ini kan menyangkut masalah prosedural hukum sesungguhnya ya. Dan kita selama ini sangat taat ya. Nanti kita lihatlah seperti apa. Bapak kemarin yang diperiksa dari Pak Once Kalinis terkait kasus Nazarov itu dalam kapasitas dia sebagai apa gitu Pak? Yang pasti dia kan pekerjaannya lawyer kan. Nah, kalau terkait itunya itu substansi penyidikan ya, belum bisa disampaikan. Hari ini ada informasi siapa yang diperiksa dalam kasus? Nah, nanti kami info ya, kita update ya. Makasih ya. Makasih. Kan beliau on the spot. Nah, jadi ini supaya lebih fair ya. Jadi beliau langsung datang, langsung ke lokasi. Nah, dilihat bagaimana sistem kerjanya alat itu, fungsinya, berfungsi tidak, semua dijelaskan sama operator kita. Itu jadi ada tanya jawab. Nah, dan tanya jawab itu on the spot sifatnya. Jadi tidak ada diatur. Ini ya beliau seperti apa. Makanya fungsi-fungsi pengawasan DPR itu betul-betul dilakukan. Berarti nggak ketemu GA ya Pak? Tidak. Tapi ngeceknya soal Pak Hari. Iya. Ya gue kan kurang hafal juga, makanya supaya lebih objektif. Ya. Nah, kita harus ada fair. Itu Ya. aja ya berarti Pak. Tidak ada membahas kasus yang lain. Oh, enggak. Kita langsung ke alat itu. Karena isunya kan agak agak meluas kan. Nah, jadi DPR melalui beliau ada fungsi pengawasan seperti itu ya, kita sangat responsif ya. Nah, supaya masyarakat juga bisa memahami ya. Nah, ya. Kira begitu. Pak Habib, kalau yang jam 11 ini KSP bertemu dengan Pak JA? Iya. Membahas apa? Ya, yang pasti kan fungsi-fungsi sinergitas, kolaborasi. Nanti barangkali kita cek dulu apa ada nanti doorstep ya. Nah. Nanti doorstep Pak. Ya, makasih ya.